Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang akan kami bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datang dari Liga Inggris. Yaitu dengan pembahasan berikut inilah: Bukayo Saka absen mendadak, Arteta ungkap kondisi winger Arsenal itu. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Arsenal meraih kemenangan penting 4-0 atas Leeds United di Elland Road Stadion. Hasil tersebut juga mengakhiri serangkaian 3 laga Premier League tanpa kemenangan bagi The Gunners. Namun kemenangan itu diwarnai absennya Bukayo Saka. Untuk winger andalan Arteta tersebut harus menepi secara mendadak setelah mengalami masalah fisik saat untuk pemanasan. Pelatih Arsenal tersebut, Mikel Arteta, pun memberikan penjelasan usai laga tersebut. Ia telah mengungkapkan untuk kondisi tersebut untuk Bukayo Saka, yaitu sekaligus juga telah menyampaikan sebuah kepuasannya atas performa tim tersebut. Untuk kronologi cedera Saka dan jalannya laga tersebut, yaitu untuk Saka sendiri sejatinya juga ya telah mempersiapkan sebagai starter tentunya, yaitu namun untuk mengalami cedera di pinggul ya saat pemanasan, dan posisinya telah digantikan oleh Noni Madueke, yaitu tepat sebelum kick off tentunya, dan Arsenal tetap tampil dominan, yaitu sepanjang pertandingan. Gol pembuka lahir dari sundulan Martin Zubimendi di babak pertama. Keunggulan Arsenal bertambah setelah dari gol bunuh diri, yaitu dari situasi sepak pojok dari Madueke tersebut. Tim tamu telah menguasai permainan dan unggul dan nyaman dan turun minum tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kontribusi Madueke dan gol tambahan Arsenal. Yaitu setelah pergantian tersebut ya, untuk Saka tampil sangat menonjol dan ia juga telah mencatatkan untuk 2 assist dan membantu Arsenal mengendalikan jalannya laga tersebut. Untuk dalam sebuah tekanan ya itu berlanjut di babak kedua, Victor Gyökeres dan Gabriel masing-masing telah mencetak gol untuk melengkapi kemenangan telak tersebut. Yaitu hasil ini telah membuat Arsenal kembali unggul 7 poin atas Manchester City dan Aston Villa, meskipun para pesaing mereka masih 1 laga sisa. Kemenangan tersebut juga memberikan kolega bagi Arteta. Tanggapan Arteta dan status cedera Saka. Untuk Arteta sendiri yaitu telah memuji tentunya ya teman-teman ya, yaitu performa tentunya timnya, yaitu setelah laga tersebut, dan dia juga telah menekankan situasi dan meraih kemenangan besar di Elland Road Stadion tersebut. Menang 4-0 di sini sangatlah sulit, ujarnya. Mari lihat kapan terakhir kali ini itu terjadi, dan kredit besar untuk para pemain. Dan ia telah menyoroti sikap dan kualitas yang telah ditunjukkan tim sepanjang pertandingan. Tim yang telah menunjukkan untuk dominasi, ketahanan, karakter, dan ketentuan kualitas saja, saya sangat menyukai sikap yang ditunjukkan tim tersebut. Terkait dengan kondisi Saka juga, dan Arteta belum bisa memastikan waktunya kembali untuk sang pemain tersebut. Terkait dengan kondisi Saka tersebut, Arteta belum bisa memastikan waktu kembalinya sang pemain. Kami belum tahu dan dia merasakan
sedikit gangguan saat pemanasan, dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Arsenal di tengah jadwal yang padat laga melawan Chelsea dan Sunderland yang sudah menanti dalam waktu dekat ini tentunya. Dan untuk yang berikutnya sedikit kita akan membahas ya dalam beberapa informasi yang menarik juga di pertengahan segmen video kita untuk hari ini tentunya, dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kami suguhkan untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah menguji kemampuan bertahan Tottenham dan efektivitas serangan Manchester City. Laga Tottenham versus Manchester City pada pekan ke-24 Premier League 2025-2026 akan digelar pada hari Minggu 1 Februari 2026 jam 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Pertandingan ini yaitu pada Liga Inggris di Tottenham Hotspur. Stadion ini juga mempertemukan dua tim dengan kondisi psikologis yang berbeda jelang kembali untuk kompetensi domestik. Untuk kedua tim tersebut dengan modal kemenangan 2-0 pada laga Liga Champions pada pertengahan pekan, Tottenham juga mengalami untuk mengalahkan dari Frankfurt tentunya, sementara untuk Manchester City telah menundukkan Galatasaray di kandang sendiri. Hasil yang sangat positif tersebut sebelum sepenuhnya menutupi masalah Tottenham di laga tersebut. Akan tetapi untuk dalam sebuah keberhasilan menembus babak 16 besar di Liga Champions juga memberikan nafas tambahan bagi Thomas Frank di tengah tekanan besar dari pendukung tersebut. Tekanan besar di kubu Tottenham, yaitu Tottenham sendiri belum meraih kemenangan di Liga Inggris sepanjang 2026 dengan catatan Liga imbang tentunya dan 2 kalah dari 5 laga. Hasil tersebut adalah skor 2-2 melawan Burnley yang baru promosi setelah kebobolan pada menit akhir tersebut. Dan dua bek tengah mereka kembali menjadi penyelamat ya tentunya, yaitu telah melalui gol dari Mickey van de Ven dan Christian Romero. Namun posisi dari sub tersebut kini terdampar di peringkat ke-14 klasemen sementara dengan performa kandang yang jauh lebih stabil. Dan kondisi untuk dari manajemen klub tersebut masih memberikan sebuah kepercayaan kepada Frank, meski gelombang ketidakpuasan dari supporter semakin terdengar, baik itu dalam sebuah catatan rata-rata 0,82 poin per laga kandang menjadi yang terburuk dalam untuk manajemen Tottenham di era Liga Inggris tersebut. Untuk dalam sebuah kemenangan ya atas dari Frankfurt untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan dari Spurs di sebuah ajang menjadi 3 pertandingan tentunya. Namun ya untuk dalam sebuah konsentrasi di semua kompetensi domestik tetap menjadi pekerjaan rumah terbesar jarang duel besar akhir pekan ini. Misi Manchester City mengejar Arsenal. Untuk Manchester City sendiri membawa misi memperpanjang tren kemenangan setelah menaklukkan Wolves dan Galatasaray dengan skor yang identik 2-0, dan dua hasil ini telah mengakhiri sebuah rentetan 4 laga untuk kemenangan di Liga Inggris. Dan untuk kemenangan Wolves juga memangkas jarak dari City dengan Arsenal menjadi 4 poin di papan atas klasemen. Namun Arsenal berpeluang kembali untuk menjauh jika mampu mengalahkan Leeds United sehari sebelumnya. Untuk rekor pertemuan mereka juga memberikan warna tersendiri bagi mereka pada laga itu, karena City pernah kalah 2-0 dari Spurs tersebut pada pertemuan pertama pada musim ini. Tim asuhan dari Pep Guardiola tersebut justru juga menang dalam 2 rentetan terakhir teman-teman, dan ke markas Tottenham di Liga Inggris tersebut.
Yaitu pada laga Tottenham versus Manchester City kali ini tidak hanya tentang rivalitas tetapi juga soal arah musim ya, tentunya musim kedua tim tersebut tentunya, dan dari Super sendiri butuh poin untuk menjauh di papan tentunya di papan bawah ya teman-teman ya. Sedangkan dari City sendiri telah mengejar untuk sebuah momentum demi untuk menjaga tekanan pada Arsenal dalam pemburuan gelar tersebut teman-teman. Pertandingan ini juga berpotensi menjadi penentu dalam sebuah kepercayaan diri, yaitu kedua pelatih untuk sisa musim tentunya, yaitu namun hasil ini akan sangat bergantung pada kemampuan Tottenham menjaga pertahanan dan efektivitas City dalam memanfaatkan peluang tentunya. Dan untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, kita akan membahas sedikit untuk pembahasan dari Liga Spanyol juga tentunya, yaitu di akhir segmen video kita untuk hari ini yang akan kami suguhkan untuk teman-teman semuanya. Yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik di akhir segmen yang akan kami berikan untuk teman-teman semuanya, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Yaitu dengan pembahasan 5 superstar tak tersentuh versi Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Yaitu pelatih baru dari Real Madrid, yaitu adalah Alvaro Arbeloa, mulai telah menegaskan yaitu arah sebuah pemimpinnya di Santiago Bernabeu kini mengambil alih tim untuk menyusul pemecatan dari Xabi Alonso dan langsung menghadapi skuad bertabur bintang teman-teman. Untuk dalam upaya tersebut tentunya teman-temanku semuanya, yaitu adalah menambah dalam sebuah identitas pemain tentunya teman-teman, dan Arbeloa juga telah menekankan pentingnya menjaga para pemain terbaik ya tentunya tetap berada di lapangan tentunya, dan ia juga ingin telah memaksimalkan kualitas yang individu dan demi stabilitas tim itu sendiri tentunya. Dan untuk dalam sebuah pendekatan yang membuat Arbeloa telah mengidentifikasi 5 pemain terbaik yang dianggap tidak tergantikan. Mereka juga disebut sebagai figur utama yang selalu ingin diturunkan dalam pertandingan besar. Siapakah dia? Akan kita bahas. 5 pilar utama di lini depan dan tengah. Untuk di lini serang, Arbeloa telah menempatkan Kylian Mbappe, Vinicius Junior sebagai dua sosok sentral, dan keduanya telah tampil penuh dalam 4 laga terakhir dengan sang pelatih yang berupaya telah menyeimbangkan peran dua penyerang yang sama-sama untuk dominan di sisi kiri. Baik itu dalam sebuah keputusan tersebut telah mencerminkan dalam sebuah kepercayaan penuh Arbeloa, yaitu berharap ya kualitas keduanya, dan ia sangat dan ia juga ya ingin sebanyak mungkin ya untuk mendapatkan menit bermain diisi oleh para pemain bintang utama tim tersebut. Untuk sementara itu di lini tengah juga, baik itu dari Jude Bellingham, baik itu dari Federico Valverde, yaitu dipandang sebagai fondasi permainan, dan Bellingham berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Sedangkan untuk Valverde yaitu dinilai sebagai vital berkat dalam sebuah fleksibilitas dan energinya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Courtois dan filosofi kepercayaan dari Arbeloa teman-teman. Dan meskipun meski ya tentunya masih mencari dalam sebuah kompetensi di ideal di lini belakang, dan Arbeloa tidak ragu dengan posisi penjaga gawang ya tentunya adalah Thibaut Courtois, yaitu telah disebut sebagai pilihan nomor 1 yang tidak tergoyahkan teman-teman. Dan untuk peran kiper dari Belgia itu ya hanya bisa terancam jika terjadi cedera atau penurunan performa secara drastis. Selain itu, posisinya dianggap aman di bawah Arbeloa tentunya.
Dan untuk saat ini juga ditanya ya, apakah kelima pemain tersebut tergolong tak tersentuh? Arbeloa telah menegaskan pandangannya soal kualitas pemain tersebut. Dan saya selalu ingin memiliki pemain terbaik di lapangan. Ia telah melanjutkan juga dan ia telah melanjutkan juga dengan menekan pentingnya dalam sebuah ketersediaan dan mereka untuk bagi tim, dan semakin banyak untuk bermain yang bisa tersedia untuk tim bagi saya, itu semakin baik, ujarnya. Dan untuk alasan Arbeloa dan target Real Madrid. Dan untuk Arbeloa sendiri telah menjelaskan bahwa para pemain tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Mereka adalah pemain yang bisa mengubah untuk pertandingan dalam sekejap. Dan tentunya ya akan ada orang-orang yang bukan untuk penggemar Madrid yang tidak ingin mereka berada di lapangan, tetapi saya telah membayangkan untuk para pendukung tentunya Madrid ya ingin pemain terbaik ya. Mereka selalu tersedia dan selalu berada di lapangan. Dan dalam sebuah kepercayaan itu membuat Arbeloa didasarkan pada kualitas, pada performa yang nyata. Dan saya pikir 5 pemain yang disebut ya termasuk untuk 10 terbaik di dunia. Jadi mereka untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari saya, lanjut dari Arbeloa sendiri, teman-teman. Dan sedikit kita akan untuk membahas ya, untuk pembahasan tambahan ya untuk teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik untuk teman-teman semuanya, teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah misi 6 kemenangan beruntun Real Madrid di La Liga tentunya. Yaitu Real Madrid versus Rayo Vallecano akan tersaji pada pekan ke-22 di La Liga 2025-2026 di Santiago Bernabeu pada hari Minggu 1 Februari 2026 jam 8 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Yaitu pada laga itu telah menjadi peluang penting ya bagi tuan rumah untuk menjaga jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga Spanyol tentunya. Untuk Real Madrid sendiri membawa ambisi dan memperpanjang catatan 5 kemenangan beruntun di semua kompetensi domestik tim asuhan dari Alvaro Arbeloa tersebut, yaitu pada saat ini berada di posisi kedua dengan selisih 1 poin dari Barcelona. Yaitu kemenangannya tersebut ya untuk Rayo Vallecano telah menghadapi situasi yang berbeda karena performa mereka menurun dalam beberapa pekan terakhir, dan untuk kondisi ini telah menempati untuk peringkat ke-16 dan hanya menyusul unggul 1 poin dari zona degradasi tentunya, teman-teman. Dan untuk dalam sebuah konsentrasi Real Madrid di tengah tekanan jadwal. Untuk Real Madrid baru saja telah menelan kekalahan 2-4 dari Benfica pada fase Liga Champions. Hasil itu telah memaksa mereka menjalani babak dari playoff dan untuk menentukan lolos ke babak 16 besar. Dan akan tetap fokus untuk Los Blancos kini sepenuhnya tertuju kembali kepada La Liga. Mereka sukses menaklukkan Alaves 2-1, Sevilla 2-0, Real Betis 5-1, Levante 2-0, dan Villarreal 2-0 secara beruntun dalam 5 laga terakhir tentunya. Untuk dalam sebuah serangkaian ya kemenangan tersebut untuk menjaga mereka tetap berada dalam persaingan gelar juara, namun ya untuk Barcelona yang berpotensi untuk memperlebar jarak jika mampu untuk menang atas LC tentunya, yaitu sehari sebelumnya. Rekor pertemuan untuk memihak Real Madrid dengan 33 kemenangan dari 47 laga kontra Rayo Vallecano, tim ibu kota tersebut telah mencetak total 119 gol dalam duel tersebut sepanjang sejarah La Liga tentunya. Namun tren pertemuan terbaru tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan tuan rumah. 4 dari 5 pertemuan terakhir yaitu imbang, yaitu termasuk dari hasil 0-0 pada November lalu.
yaitu Rayo Vallecano datang dengan beban yang berat. Untuk Rayo Vallecano sendiri telah memasuki, yaitu setelah kalah 1-3 dari Osasuna di kandang sendiri, dan mereka juga tumbang saat bertandang ke markas Celta Vigo pada tanggal 18 Januari yang lalu. Untuk Rayo Vallecano sendiri telah mengoleksi 5 kemenangan dan 7 hasil imbang dan 9 kekalahan dari 21 pertandingan, total 22 poin, yaitu membuat posisi mereka rawan terkejar dari Mallorca di peringkat ke-18 tentunya. Dan itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sajikan untuk teman-teman semuanya, dan apapun yang kami sampaikan di video ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Dan jika ada kami salah kata tentunya kami mohon maaf saja. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.